Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hermawan, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Cibitung 1 Atap, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berbasis kearifan lokal mata pelajaran IPA, materi sel tumbuhan dan hewan. Di pedalaman bantaran Sungai Cikaso, Muara Tegal Bulet, berdirilah sebuah sekolah kecil yang penuh semangat, SMP Negeri 4 Cibitung 1 Atap. Disinilah ilmu pengetahuan tumbuh dari alam, dan kearifan lokal menjadi sumber belajar yang tak ternilai. Melalui pembelajaran IPA, guru berinovasi menjadi konsep abstrak tentang sel tumbuhan dan sel hewan menjadi pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Inilah praktik baik pembelajaran berbasis kearifan lokal yang mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Setiap pagi, guru dan siswa menyeberangi sungai dengan perahu selama 45 menit untuk sampai ke sekolah. Di perjalanan, kami harus bisa melawan rasa takut terhadap hewan penghuni sungai. Ketika musim hujan tiba, air menjadi deras, perahu sulit dikendalikan, dan perjalanan menjadi penuh tantangan. Sekolah kami belum memiliki laboratorium IPA, belum ada komputer, dan belum memiliki perpustakaan, dan tidak ada jaringan internet. Namun, di balik keterbatasan itu, lingkungan kami menyiapkan kekayaan alam luar biasa. Pohon kelapa, ikan, sungai, udang, bambu, dan daun pisang, semua bisa menjadi media belajar sains. Disinilah kami belajar bahwa alam adalah laboratorium terbuka, tempat ilmu pengetahuan dapat ditemukan di setiap langkah kehidupan. Materi tentang sel seringkali terasa abstrak bagi siswa. Mereka sulit membayangkan bentuk dan fungsinya tanpa alat bantu. Sekolah tidak memiliki mikroskop. Siswa cepat bosan dengan metode ceramah dan belum terbiasa mengaitkan ilmu dengan kehidupan di sekitar sungai. Guru merancang pembelajaran berbasis proyek dan kearifan lokal. Tujuan sederhana, membuat sains menjadi nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran dimulai dengan salam dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru bertanya, mengapa daun kelapa berbeda dengan kulit ikan? Pertanyaan sederhana yang memancing rasa ingin tahu dan menjadi pintu masuk mengenal sel sebagai dasar kehidupan. Jadi, pada tujuan pertemuan kali ini, kalian ketika sudah mempelajari dan membentuk torso itu, kalian mampu membedakan dan mampu menjelaskan fungsi dari organel-organel sel hewan dan sel tumbuhan. Guru kemudian memperkenalkan konsep dari sel dengan menggunakan media gambar manual dan video pendek yang disimpan di Chromebook. Siswa dibagi dalam kelompok kecil, mereka mulai merancang model sel dari bahan-bahan alami di sekitar. Siswa mencari bahan dari alam sekitar untuk membuat model sel. Siswa membuat model tumbuhan dan hewan dengan bahan yang sudah dikumpulkan. Untuk sel hewan, mereka menggunakan bahan yang lebih fleksibel tanpa dinding sel sesuai dengan karakteristiknya. Karena tidak memiliki mikroskop, siswa membuat alat pengamat sederhana dari botol plastik, lensa bekas, dan cahaya matahari. Hasil karya dipamerkan di kelas yang disulap menjadi mini laboratorium IPA. Masing-masing kelompok menjelaskan model sel tentang sel hewan. Di sini ada membran sel, sitoplasma, dan ribosom, centriol, lisosom. Sekian tumbuhan. Langkah pertama ini ada vakuola, ada dinding sel, ada nukleus, ada
Mitokondria ada. Guru mengaitkan fungsi organel sel dengan kehidupan sehari-hari. Fungsi organel sel dengan kehidupan sehari-hari tentunya ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di kehidupan kalian. Di mana kloroplas itu diibaratkan sawah yang menghasilkan makanan. Selanjutnya, mitokondria ini berfungsi seperti mesin perahu yang memberi tenaga bagi kehidupannya itu sendiri. Siswa diminta menyebutkan minimal 3 perbedaan sel hewan dan sel tumbuh. Guru mengajak siswa merefleksikan pembelajaran dengan pertanyaan, apa manfaat mengetahui sel bagi kehidupan kita di desa ini? Pohon apel berbuah kelapa. Jalan-jalan ke kota Itali. Kalau ada mapel IPA, pasti ingat nama Pak Yudi. Oke. Lupa. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian hari ini berbahagia. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran berbasis kearifan lokal diterapkan, hasil pembelajaran siswa meningkat signifikan. Nilai rata-rata kelas naik dari 65 menjadi 78. Siswa lebih aktif bertanya, berani berpendapat, dan kreatif dalam membuat model sel yang unik. Mereka merasa bangga karena belajar dari alam sekitar. Alam menjadi sumber ilmu, dan ilmu mengajarkan mereka mencintai alam. Pembelajaran ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter kerjasama, peduli lingkungan, dan rasa bangga terhadap budaya lokal. Dari sungai kecil di Cibitung, kami belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang. Justru dari keterbatasan lahir kreativitas dan semangat belajar yang besar. Pembelajaran berbasis kearifan lokal menjadikan IPA kontekstual, kolaboratif, dan transformatif. Karena sejatinya pendidikan adalah tentang memaknai kehidupan, dan setiap sel kehidupan mengajarkan kita untuk terus tumbuh. Saya selaku kepala sekolah sangat bangga dengan inovasi pembelajaran yang berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh Pak Yudi. Di tengah keterbatasan fasilitas dan akses, beliau berhasil menjadikan lingkungan sekitar menjadi laboratorium belajar hidup. Pembelajaran ini bukan hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap alam dan budaya lokal. Pembelajaran yang dilakukan Pak Yudi benar-benar inspiratif, ya mungkin mengubah alam sekitar menjadi laboratorium terbuka ketika sekolah lain bergantung pada alat modern. Beliau menunjukkan bahwa kreativitas guru jauh lebih bahagia. Kami semua ikut belajar bagaimana menjadikan keterbatasan sebagai peluang. Belajar IPA sekarang jadi seru. Kami bisa membuat model sel dari bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah dan rumah. Saya paham kenapa daun bisa jadi hijau dan bagaimana sel bekerja. Walaupun tidak ada mikroskop, kami bisa membuat alat sendiri. Saya bangga bisa belajar dari alam sekitar. Kami sebagai orang tua sangat senang dengan cara guru mengajar sekarang. Anak-anak rajin belajar, suka bercerita tentang eksperimen di sekolah.